Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penalaran. Yang terhormat kepada Bu Dwi Tirta Kencana dan yang terhormat kepada teman yang kusayangi dan kubanggakan. Dan pada siang hari ini kami kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai materi penalaran. Yang pertama akan dibacakan oleh Adelia Effendi. Kepada Adelia saya persilakan. Penalaran dan unsur komponen. Pada penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi mutu suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Penalaran juga menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Struktur penalaran terdiri atas masukan, proses, dan keluaran. Komponen-komponen penalaran berupa pernyataan atau asersi, keyakinan, dan argumen. Dapat dilihat di slide adalah proses dan struktur penalaran. Dalam proses pasti terdapat input dan output. Dapat dilihat di kiri slide terdapat masukan. Di bawah masukan ada asersi sebagai elemen. Asersi sebagai elemen yaitu masukan dari pernyataan-pernyataan. Contohnya pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Kemudian dalam proses terdapat argumen-argumen dari kumpulan asersi yang saling berhubungan dan membentuk inferensi atau kesimpulan dari pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Selanjutnya, keluaran. Keluaran adalah berupa keyakinan. Keyakinan tersebut dicek valid atau tidaknya dengan mengidentifikasi atau mencek kebenarannya dengan menjustifikasi. Jadi, ketika sudah dijustifikasi, maka akan yakin dengan pernyataan tersebut yang berupa konklusi atau kesimpulan yang berupa asersi. Arti penting argumen dan asersi. Arti penting argumen adalah serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Kesimpulannya dinyatakan pada dalam bentuk asersi, merupakan bukti rasional akan kebenaran suatu asersi, merupakan bukti rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Argumen membentuk, memeliharakan, atau mengubah keyakinan. Asersi dalam definisinya yaitu penegasan tentang sesuatu hal atau realita yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Pengkuantifikasi asersi berupa untuk membatasi asersi universal atau umum menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, dan saling isi. Pengkuantifikasinya yaitu sedikit, banyak, tak semua, beberapa, dan semua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prilia. Oke, baiklah. Penyajian asersi. Asersi itu maksudnya makna atau arti. Contohnya, semua badan usaha memiliki negara adalah pengusahawan mencari laba. Dapat kita lihat bahwa di diagram ini menyatakan bahwa semua A adalah B. Dan di sini mempunyai dua hubungan, yaitu ada hubungan eksklusif dan inklusif. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa pada gambar ini menyatakan tidak satu pun A adalah B, sama dengan tidak satu pun B adalah A. Sedangkan hubungan eksklusif, yaitu semua A adalah B, dapat bermakna
tidak semua B adalah A. Dan kita bisa melihat di sebelahnya bahwa hubungan ini saling berisi, di mana A dan B saling bergandengan. Selanjutnya, penyajian absensi. Beberapa B adalah A, di mana tanpa diagram tidak diketahui apakah ada sebagian A yang bukan B, semua A adalah bagian B, B sama dengan A, absensi menyangkut semua B adalah A, dan asersi menegaskan tidak semua adalah A. Beberapa B adalah A. Itu tidak selalu sama dengan, dan tidak semua B adalah A. Ya, selanjutnya, dapat kita lihat bahwa penyajian absensi yaitu menyatakan interpretasi beberapa B adalah A. Nah, dalam diagram ini menyatakan pada umumnya B bergandengan dengan A atau menyangkut semua B adalah A, menegaskan tidak semua B adalah A. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revita. Jenis-jenis dan fungsi asersi. Jenisnya yaitu ada asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta. Fungsinya sebagai pernyataan premis dan konklusi. Kaidah atau prinsip. Kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas terendah premis-premis yang diajukan dalam argumen. Selanjutnya, keyakinan. Keterbiasaan untuk menerima bahwa suatu absensi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, atau apakah absensi tersebut benar atau tidak. Properti keyakinan. Keadabenaran bukan pendapatan, pertingkatan, berbias, bermuatan nilai, berkekuatan. Validitasnya itu berketetapan. Indikator argumen. Dalam suatu argumen atau penalaran yang kompleks, tidak selalu mudah untuk mengenali premis atau konklusi. Indikator premis karena mengingat dengan asumsi bahwa jika. Indikator konklusi. Oleh karena itu, dengan demikian, maka sehingga sebagai akibat. Cara mengenalinya yaitu prinsip atau kaidah interpretasi terdukung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elda. Selanjutnya yaitu jenis argumen. Jenis argumen ada dua, yaitu deduktif dan non-deduktif. Non-deduktif ini ada tiga, yaitu induktif, analogi, dan sebab akibat. Selanjutnya yaitu argumen deduktif. Argumen ini simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar atau disebut premis baik major maupun minor. Pada umumnya berstruktur silogisma sehingga disebut argumen logis. Yang pertama yaitu premis major, misalnya semua binatang menyusui berparu-paru. Yang kedua yaitu premis minor. Contohnya yaitu kucing adalah binatang menyusui. Yang ketiga yaitu konklusi, contohnya kucing berparu-paru. Selanjutnya yaitu kriteria kebenaran argumen deduktif, yaitu ada tiga. Yang pertama kelengkapan, kejelasan kesasihan, keterpercayaan. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris. Kriteria kebenaran logis, yang pertama semua premis benar, kedua konklusi mengikuti semua premis, yang ketiga yaitu semua premis dapat diterima. Selanjutnya dibacakan oleh Lady. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai argumen induktif, di mana argumen ini yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya atau plausible argumen, bukan argumen pasti benarnya atau logical argumen. Contohnya premis pertama, 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya. Premis kedua, beberapa biji berikutnya manis rasanya. Konklusinya atau kesimpulannya adalah semua jeruk dari karung A manis rasanya, yang mana konklusi ini ada benarnya tetapi dapat salah atau tidak pasti benar. Selanjutnya, di sini ada perbedaan argumen deduktif dan induktif. Di mana argumen dalam logika deduktif bisa valid atau tidak valid. Argumen tidak valid atau tidak masuk akal, argumen yang valid hanya terdengar jika mereka ditempatkan secara benar. Contohnya argumen deduktif tersebut. Yang selanjutnya argumen dalam penalaran induktif, di mana argumen lemah selalu tidak masuk akal, argumen kuat hanya meyakinkan jika premis-premisnya didasarkan pada kebenaran. Contohnya, argumen induktif konklusinya boleh jadi benar atau ada benarnya. Selanjutnya, ada argumen sebab, akibat, atau causal generalization. Argumen ini mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Kriteria penyebabannya ada faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Selanjutnya, faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. Yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Di sini saya akan menjelaskan kekecohan atau falasi, yaitu keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung catat atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekecohan atau falansi, yaitu keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung catat atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Orang yang mengecoh atau terkecoh lantarannya pertama stratagem, yang kedua ada salah nalar, yang ketiga ada aspek manusia dalam berargumen, kemudian ada kekecohan lantaran strategi itu ada yang pertama ada persuasi tak langsung, yang kedua ada membidik orangnya, yang ketiga menyampingkan masalah, yang keempat misrepresentasi, yang kelima ada imbauan cacah, yang keenam ada imbauan otoritas, yang ketujuh ada imbauan tradisi, yang ke-8 ada dilema, yang ke-9 ada imbauan emosi. Selanjutnya ada kekecohan lantaran salah nalar. Yang pertama ada menyangkal anteseden pentaksaan, yang kedua ada perapatan lebih, yang ketiga ada pembuktian dengan analogi. Kemudian ada kekecohan lantaran aspek manusia. Yang pertama ada puas dengan penjelasan sederhana, yang kedua ada kepentingan mengalahkan nalar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke,
Terima kasih untuk semuanya yang telah menyampaikan materi. Dan di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Berhubung presentasi ini dialihkan ke forum, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melakukan forum di Spada. Dan saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.